Haleluya, masih biasa Bapak Ibu, belum luar biasa. Saya percaya kalau luar biasa suaranya pasti lebih kencang lagi. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu semua? Haleluya, yang luar biasa saya undang kita bangkit beri bersama-sama. Haleluya, kita percaya kita boleh ada di minggu yang keempat ini, mengakhiri bulan ini. Bela sebagaimana Tuhan menyertai kita di minggu yang pertama. Bela anugerah Tuhan tetap menyertai kita, amin. Amin Bapak Ibu. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami hadir di tempat ini Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau. Kiranya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami datang bawa segala permasalahan kami, segala beban kami taruhkan di hadapan-Mu. Tuhan layak campur tangan di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Masih kami merasakan kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Kami sungguh menikmati anugerah-Mu, pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, saatnya kami mau beribadah, turunlah atas tempat ini, urapi tempat ini Tuhan, suci kuduskan kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya apa pergumulan kami, apa masalah kami Tuhan campur tangan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini, Tuhan jaga lindungi mereka Tuhan, biar mereka tiba dengan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman saat ini Tuhan, yaitu Bapak Joko. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapinya Tuhan. Biarlah pesan-pesan yang disampaikan merupakan pesan-pesan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat Tuhan yang melayani di tempat ini, para pemusik, singer. Kiranya Tuhan memberikan hati supaya mereka memuji menyembah-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami dari pusat Insinyur Niko Roto Harjo, buat Pak Gembala kami yaitu Bapak Bambang Yonan dan ini serta staf-stafnya Tuhan. Berdoa Tuhan mengirimkan pengurapan yang daripada Tuhan, terlebih-lebih buat gembala-gembala cabang, secara khusus gembala cabang yaitu di Simpang Kantor Bapak Hartono Yesaya Siregar. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pengurapan yang daripada Tuhan, supaya beliau mampu mengembalakan umat-umat yang ada di Simpang Kantor ini, lebih lagi menjadikan kami menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami yang ada sekarang ini, itu presiden kami, wakil presiden, bahkan menteri-menteri. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati, menyertai, membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ya Tuhan, supaya membawa Indonesia dalam kemajuan. Kami percaya Indonesia ini negara yang besar, negara yang maju, dan negara yang diberkati karena orang-orang yang ada di bangsa ini percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami yang ada di Sumatera Utara, Pak Edi dan Pak Ejek, dan di kota Medan yaitu Pak Bobi Nasution dan wakilnya. Kami berdoa kiranya Tuhan memerintah di negeri ini dengan rasa cinta kota Medan dan takut akan Tuhan. Kami percaya ketika mereka cinta Tuhan dan takut akan Tuhan, maka kedamaian akan terjadi di kota kami, di kota Medan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat kota kudus-Mu, Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah tembokmu, diberkatilah puri-purimu, bahkan diberkatilah kedua belah suku di Yerusalem, karena mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami yang mendoakan Yerusalem, maka kami akan diberkati, bangsa kami diberkati, kota kami diberkati, bahkan kami pribadi lepas pribadi diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan memulai ibadah kami ini. Kami hanya mengandalkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini ibadah yang pertama ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang melimpah bagi kami Tuhan. Biar kami pagi hari ini boleh menyembah Bapa, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Penuhi kami pagi hari dengan hadirat-Mu Tuhan.
Biar dari tempat kudus-Mu Tuhan Engkau mencium ada pujian, ada korban syukur yang menangkan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu
kami. Oh Rohku di hidupku Tuhan, mengalir Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau memenuhi kami. Hey! Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Oh Roh Kudus, sekali lagi katakan dengan iman, mengalir, hey! Kuasa Roh Kudus, amin. Di tempat ini Tuhan, di tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan kami, pulihkan kami Tuhan, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la la ba sana la la ba la ba la ba ya la ba 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 la ba. Mengalirlah Roh Kudus di hidup kami, mengalir, mengalir, mengalir di hidup kami. Ya la la ba 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 la ba. Ya la la ba 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 la ba. Oh ya la la ba 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 la. Oh ya la la ba 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 la. Ya la la ba sa la la ba ya la ba 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 la. Ya
Kami haus akan hadirat-Mu Tuhan. Kami haus akan lawatan-Mu di hidup kami. Kami merindukan Roh Kudus-Mu yang selalu Tuhan menolong menuntun kami Tuhan. Kami perlu Engkau di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kau Bapa yang baik. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. We bless you Lord. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebab itu ku Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allah kami yang hidup. Dalam mulut kami boleh berpuji-puji Tuhan. Tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi. Sekali lagi angkat kedua tanganmu. Yeay! Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Bisa kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau memuji Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Saya percaya setiap kita yang hadir hari ini ingin memuji Tuhan. Amin. Bisakah kita beritahu sampai kiri entah minimal 5 orang engkau diberkati hari ini, bilang haleluya. Haleluya. Sekalipun minggu terakhir ya, kita percaya Tuhan akan memenuhi sukacita kita. Amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, yang bersukacita, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Woo! Tuhan curahkan Roh-Mu atas setiap kami, sehingga kami boleh menemukan bermimpi ya Tuhan. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar
sampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, agar iman kami surga nyatakan kedatangan hari. Hey! Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri. Amin. Kan ada kebangkitan yang berseru kepada Yesus. Yuk sama-sama tepuk tangan Yesus kepala. Kan ada kebangkitan di gereja Tuhan hari-hari ini. Kami percaya. Amin. Saya percaya tepuk tangannya boleh luar biasa lagi Bapak Ibu. Karena hari-hari roh Tuhan sedang dicurahkan. Yuk sama-sama kita angkat pujian dengan iman kepada Tuhan. Tuhan curah. Saya percaya suaranya boleh lebih luar biasa lagi. Amin. Anak-anak kami bermimpi, mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hatimu Tuhan, kan isi hatimu. Biar iman kami bagi surga, nyatakan kedatangan hari. Sama-sama ya. Kan ada kebangkitan yang besar. Amin. Kan ada pemulihan di negeri. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus bersama. Lagi katakan, kan ada kebangkitan yang besar. Amin. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus bersama. Lagi katakan, kan ada kebangkitan. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus bersama. Lagi katakan sama-sama, kan ada kebangkitan. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi sama-sama yuk. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sorakan haleluya. Sorakan yeay. Haleluya, saya percaya pujian kita telah sampai di surga. Haleluya. Haleluya. Izinkan kami bertanya, berapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah yang pertama? Haleluya, semuanya jemaat yang setia. Sebelum duduk, beritahu sampaikannya, mari minggu depan kita bawa satu jiwa kepada Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam
Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah yang menyertai kami, yang menyertaiku, yang menyertai. Ku buka hati, ku buka hati, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hantarmu. Ku buka hati, ku buka hati, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hantarmu. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hantarmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hantarmu, menyembahmu di hantarmu, menyembahmu di hantarmu, menyembahmu. Suara hamana kila mo kila isine kela pokolo isine tekesi hamana inna kulo isikira moko jesuela jesuara hamana kila hakulo isine kimbo kolo ko isikila hamakalasi naramana kapakalasi imakara makapasikulo inakalasi Jesuara manakalasi, apakala tekis, naka makalasi kulokos. Thank you Lord, thank you Jesus. Bapak terima kasih Bapak, terima kasih penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Engkau telah masuk dalam hati kami.
dalam setiap ucapan kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang waktu, sepanjang hari, Engkau bersama kami Bapa. Terima kasih. Saat inilah Bapa, kami akan dengar-dengaran akan firman. Berbicaralah atas firman, berkehendaklah atas firman. Biarlah kami terus lemah dalam firman. Tetapi ketika firman itu kami hidupi, kami menjadi kuat. Kami menjadi perkasa. Kami bisa mengalahkan segala apa yang ada di dunia Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena firman-Mu itulah hidup kami. Karena firman-Mu itulah makanan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkehendaklah Bapa pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat duduk saudara. Shalom saudara. Nah, puji Tuhan kita masih bisa berkumpul lagi di rumah Tuhan dan kita sama-sama saling sharing, saling mendengarkan firman Tuhan. Beberapa bulan ini ya, bulan Juni, kenaikan Tuhan Yesus. Minggu-minggu kemarin berbicara tentang Roh Kudus turun dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saat ini seminggu kemudian ini saya tulis bagaimana Tuhan Yesus proses penyaliban selesai dan naik ke surga. Dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Perikopnya saya kasih judul sebelah kanan Allah Bapa. Coba kita buka di Markus 16 ayat 19 berkata begini. Markus 16 ayat 19 berkata begini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka dan terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kita garis bawahi, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ketika kita lihat dalam baca Alkitab, dalam perjalanan Tuhan Yesus, ibu-ibu murid Tuhan Yesus selalu berkata, Tuhan nanti kalau Tuhan ke surga, biarlah anak-anak kami duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ada apa di sebelah kanan tersebut? Ketika FA di Jumat kemarin, ada perikop yang menyatakan ketika ada beberapa hamba Tuhan, ya, baik ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus ketika seseorang dilempari batu dan dia melihat dengan keikhlasan dan dia berkata, jangankanlah salahkan mereka. Makanya dia melihat Allah, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saya tulis sebelah kanan itu ada apa? Mengapa ibu-ibu muridnya Tuhan Yesus mengatakan biarlah nanti duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, sesudah bangkit Yesus naik ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, istilah duduk sebelah kanan Allah Bapa ini bukan berbicara posisi duduk. Bukan bermasalah nanti duduknya sebelah kanan, bukan. Ini pula berarti dia diam. Kalau Tuhan Yesus ketika dia lihat beberapa orang melihat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti Yesus bukan berdiam. Duduk santai-santai setelah dia proses penyaliban selesai, dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, relax saudara. Karena proses pelayanan dan penyaliban santai-santai tidak. Dia tidak pernah duduk diam. Di sebelah kanan selalu ada sesuatu yang luar biasa. Istilah ini adalah metafor. Metafor itu istilah yang disamakan. Atau simbolisasi arti rohani yang jauh lebih dalam lagi. Istilah duduk sebelah kanan ada 3 yang saya tulis. Sebelah kanan adalah tempat orang yang diterima. Sebelah kanan pasti tempat orang yang diterima. Coba kalau kita perhatikan sebelah kanan dari saudara pastikan semua hamba Tuhan disilahkan sebelah kanan. Pasti sebelah kanan adalah tempat orang yang diterima. Markus 16 ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan berarti bahwa Tuhan Yesus diterima dengan sukacita oleh Bapanya.
ketika dia melakukan pelayanan di bumi selama 33 tahun. Makanya setelah selesai semuanya, dipersilakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tempat yang istimewa. Makanya ketika orang yang memberi tempat tersebut pasti mempunyai rasa kebanggaan. Pasti mempunyai rasa sukacita. Makanya tempat tersebut adalah tempat yang luar biasa. Sebelah kanan adalah tempat orang yang diterima. Yohanes 8 ayat 29 berkata begini. Yohanes 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab, garis bawah ya, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dia berkenan kepada Bapanya. Nah, ketika kita sebagai orang percaya, kalau pengen melihat sesuatu, makanya ibu murid-murid Tuhan Yesus ini ibunya, biarlah nanti ketika engkau Tuhan, ketika naik ke surga, biarlah anak-anak kami duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi jawab Tuhan Yesus luar biasa. Yang menentukan kanan dan kiri bukan dia, hanya Allah Bapa. Nah, makanya ketika Yohanes 8 ayat 29, kalau kita bawa Alkitab yang elektronik, itu warna merah, Tuhan Yesus berbicara. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tuhan selalu berbuat apa yang berkenan kepada Bapanya. Makanya ketika dia selesai menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan kewajibannya, dipersilahkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 2 Petrus 1 ayat 17 juga berkata begini. 2 Petrus 1 ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suatu dari yang maha mulia yang menyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ketika Petrus berdoa bersama kawan-kawannya, ada suara Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Begitu luar biasanya. Tuhan Yesus begitu hebatnya. Dia senantiasa melakukan kehendak Bapaknya. Melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Bapaknya. Sehingga Bapaknya berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Luar biasa. Matius 17 ayat 5 juga berkata begini. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kata terakhir, dengarkanlah dia. Makanya ketika Tuhan Yesus di bumi, ibu-ibu murid Tuhan Yesus berkata, biarlah nanti anak-anakku duduk di sebelah kananmu. Tuhan berkata, duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri, itu bukan kami yang mengurusi, hanya Allah Bapa. Nah, ketika kita berkenan kepada Allah Bapa, ketika kita berkenan kepada Tuhan Yesus, kita mendapat sesuatu yang luar biasa. Makanya di Matius 17 ayat yang 5 terakhir, dengarkanlah dia. Maka ketika kita mendengarkan kata-kata Yesus, mendengarkan contoh kehidupan Tuhan Yesus selama 33 tahun, kita akan dipersilahkan tentunya ya saudara, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu luar biasa. Selalu mendapat tempat yang istimewa. Tadi yang pertama, sebelah kanan adalah tempat orang yang diterima. Yang kedua, sebelah kanan adalah tempat para pemenang. Sebelah kanan itu pasti tempat para pemenang. Kalau kita suka lihat film peperangan, film kolosal ya, peperangan kerajaan, peperangan
mungkin ya sejarah. Tentunya kalau kita melihat jenderal atau panglima perang, ketika melakukan peperangan tersebut menang saudara. Pasti rajanya membuat perayaan. Dan dipersilahkan duduk di sebelah kanannya. Agar dilihat semua prajurit, dilihat semua masyarakat, dilihat semua penduduk di kerajaan tersebut. Karena pengen memperlihatkan inilah jenderal yang kuutus. Ketika melakukan perang, dia menang. Dia terhebat. Tentunya rajanya juga bangga. Makanya dipersilakan duduk di sebelah kanan. Agar semua masyarakat tersebut melihat panglima tersebut. Karena apa? Karena dia taat. Dia melakukan kehendak rajanya. Sehingga dia menang, akhirnya dipersilakan duduk di sebelah kanan. Begitu pula dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sendiri jadi pemenang. Nah, dia telah mengalahkan maut dan setan. Selama 33 tahun dia berjuang. Bahkan sampai titik tara penghabisan dia hampir-hampir. Menyerahkan, dia hampir-hampir enggak sanggup. Makanya ketika dia berdoa meneteskan. Karena saking takutnya melihat kedahsyatan yang luar biasa penyiksaan di akhir zaman. Dia takut, makanya dia berdoa. Tuhan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia rasanya pengen pergi. Karena melihat ke depannya begitu sengsaranya manusia. Dia begitu melihat, begitu luar biasa, nggak bisa dituliskan. Makanya Tuhan Yesus takut kali. Tapi kata-kata Tuhan Yesus berkata begini. Biarlah semua itu berlalu. Kehendak-Mu lah yang jadi. Bukan kehendak Tuhan Yesus. Seandainya Tuhan Yesus melakukan kehendak dia. Gak mau. Waktu berdoa tidak mau. Mungkin ada Tuhan Yesus yang lain. Kalau kita lihat saudara, sebelum Tuhan Yesus datang ke bumi banyak nabi-nabi yang luar biasa. Elia, Musa, Habakuk, itu semuanya nabi-nabi yang luar biasa. Mengapa? Di sebelah kanan Allah Bapa belum gak tercatat beliau mereka itu. Tetapi Tuhan Yesus setelah semua nabi-nabi tiada, bahkan ada beberapa dua nabi yang diangkat hidup-hidup. Hidupnya kudus, diangkat hidup-hidup sampai detik ini. Dia tidak pernah ditulis duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi Tuhan Yesus beberapa kali ditulis duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu luar biasa karena apa? Tadi dia melakukan kehendak Bapaknya. Senantiasa selalu melakukan kehendak Bapaknya, bukan kehendak dirinya sendiri. Makanya kalau saya boleh jawab waktu itu ketika ibu-ibu Tuhan Yesus berkata, Tuhan biarlah anak-anak kami duduk di sebelah kananmu atau sebelah kirimu. Hanya satu, melakukan kehendak Tuhan Yesus. Melakukan kehendak Bapa, maka engkau akan bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka kita sebagai orang percaya saudara, harus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 berkata begini saudara. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ke 4. Perikopnya kebangkitan Kristus. Dari sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah bangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan Yesus mati 3 hari dan dia bangkit. Selama 3 hari di Alkitab saya cari terus tidak ada sesuatu kata-kata menyatakan 3 hari itu pelayanan kemana. Itu rahasia ilahi. 3 hari dia Tuhan Yesus diam. Seolah-olah iblis menang. Makanya seolah-olah iblis sukacita. Makanya di Yerusalem waktu penyaliban Tuhan Yesus
Banyak orang menangis, banyak orang ketawa. Makanya Tuhan Yesus berkata, tangisilah dirimu sendiri, saudara. Ketawailah dirimu sendiri. Itu kata-kata yang luar biasa. Seolah-olah Tuhan Yesus kalah. Seolah-olah Tuhan Yesus yang paling berdosa karena disalib. Tetapi Tuhan Yesus menjadi pemenang. Tiada mengerti karena belum pernah melihat Yesus. Belum pernah melihat Injilnya. Makanya dia sering menangis, ketawa. Makanya Tuhan Yesus berkata, ketahuilah dirimu, tangisilah dirimu. Nah, di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Ketika Tuhan Yesus mati selama 3 hari. 3 hari. Itu mungkin di bumi. Saya nggak tahu ya karena saya nggak mengalami itu. Dan saya baca terus kejadian sampai Wahyu. Saya buka-buka bahkan buku-buku yang lain saya buka. Belum pernah menyatakan ada sesuatu dan nggak ada yang berani. Mungkin selama itu dunia kacau. Seolah-olah menang. Seolah-olah hebat. Tetapi setelah 3 hari. Tuhan Yesus bangkit. Dia menunjukkan kepada dunia. Menunjukkan kepada murid-muridnya. Menunjukkan kepada semua orang dalam pelayanannya. Apa yang terjadi? Luar biasa. 12 orang kalau kita simak selama perjalanan Tuhan Yesus. Selama mungkin Tuhan Yesus dibaptis umur berapa kita juga lupa ya. Itu harusnya. Dia melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membuat mujizat makanan sebagainya. Harusnya kan dia lebih percaya Tuhan. Ya kan? Harusnya 12 orang itu lebih percaya. Tapi mengapa? Semuanya bubar. Semuanya sangat mengecewakan. Tetapi Tuhan Yesus selalu berkata, Yohanes, Petrus dan Yudas. Yohanes yang dikasihi dia selalu berkata kepada kepada Yohanes, Tuhan Yesus, inilah anak murid yang kukasihi, selalu curhat kepada dia. Petrus yang tidak seorang pelayan, yang tidak mengerti baca tulis, tapi dia mempunyai sesuatu yang luar biasa. Seolah-olah menjadi pahlawan yang luar biasa. Nanti Tuhan kalau kamu ditangkap, aku duluan. Orang kan biasa begitu. Nanti kalau ada apa, saya duluan maju. Saya duluan. Tapi ketika pas diberhadapkan, Petrus gimana? Gak pernah mengaku. Yudas, seorang bendahara Tuhan. Dia yang selalu menguntit dalam keuangan Tuhan. Dia pun tidak pernah mengakui Tuhan. Padahal perjalanannya bersama Tuhan Yesus itu luar biasa. Mengapa? Ketika Tuhan Yesus disalib semuanya bubar. Thomas bahkan gak percaya kalau belum kulihat di tangannya sebuah luka. Saya gak percaya. Bayangkan. Dalam pelayanan 24 jam selalu ikut Tuhan Yesus. Puasa juga ikut. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati juga ikut. Tetapi ketika ending akhirnya, semua muridnya kacau. Semuanya meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus belum turun waktu itu. Roh Kudus belum hinggap kepada mereka semua, ke-12 orang. Setelah Tuhan Yesus bangkit, memenangkan semuanya. Memenangkan dalam peperangan. Maka Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Petrus yang gak tahu baca. Yang gak tahu pelayanan. 12.000 lebih. Mempercayakan. Bayangkan. Yudas kacau. Harusnya. Sudah berkali-kali dia ingatkan. Tetapi masih melakukan kehendaknya. Makanya dia menggantung diri. Digantikanlah yang lain. Markus, Thomas. Sesudah beberapa hari Tuhan Yesus bangkit, dia juga gak percaya. Kalau belum kulihat lukanya, saya gak percaya. Luka itu adalah suatu tanda. Makanya ketika kita luka bersama dengan Tuhan Yesus, luka dalam pelayanan, luka dalam kehidupan rohani, itulah tanda. Tanda yang perlu diperlihatkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saya sudah berkorban. Saya sudah melakukan semuanya.
Saya meninggalkan kedagingan saya. Rasanya ada luka. Itulah tanda orang percaya kepada Tuhan Yesus. Agar saling mengingatkan. Nah, ketika semuanya itu, ketika Tuhan Yesus menang. Makanya dia dipersilahkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang pertama, sebelah kanan adalah tempat orang yang diterima. Kedua, sebelah kanan adalah tempat para pemenang. Yang ketiga, sebelah kanan adalah tempat penguasa. Kata duduk sama dengan memerintah. Mendapat jabatan. Kata duduk sering kita sewaktu pemilihan presiden, pemilihan wali kota, pemilihan anggota DPR. Nah, sering kan kita berkata, wah dia sudah duduk. Artinya apa? Sudah mendapat jabatan. Oh dia si Polan sudah duduk nih di anggota DPR. Artinya mendapat suatu jabatan. Duduk, memerintah. Dia bisa memerintah di dalam jabatannya. Nah, kita kemarin di gereja ini kan banyak anggota DPR yang pengen duduk, saudara. Tapi setelah duduk lupa dengan kita. Itu biasa. Makanya kita ketika duduk jangan lupa. Kita bukan duduk di pemerintahan. Pemerintahan yang semu. Tetapi kita duduk di pemerintahan yang kekal. Saudara. Pemerintahan yang enggak bisa tergoncangkan. Ketika kita sebelah kanan adalah tempat penguasa. Kata duduk sama dengan memerintah. Atau menduduki jabatan. Nah, ketika Daud menempatkan hidupnya di sebelah kanan Allah Bapa. Daud seorang anak penggembala. Dia selalu menempatkan hidupnya. Menempatkan kehidupannya selalu di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya menempatkan hidupnya yang berkenan kepada Allah Bapa. Makanya dia mendapat kedudukan. Mendapat jabatan, mendapat prioritas. Ketika Daud besar, dia bisa menjadi raja. Seorang pengembala, hidupnya hanya bisa mengembalakan, tetapi di dalam pengembalaannya, dia menempatkan hidupnya di sebelah kanan Allah Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Di Yohanes 8, 2 Petrus 1 ayat 17, Matius 17 ayat 5 tadi. Dia selalu berkenan kepada Allah Bapa. Makanya Daud dipersilakan duduk di sebelah kanan. Nah, kita buka di Matius 22. Coba kita buka di Matius 22. Ayat 43 berkata begini. Oke lah, kita mulai dari 41 sampai terakhir. Matius 22, perikopnya hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Dan jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ya anaknya Daud? Lihat, ketika Daud duduk di sebelah kanan Allah Bapa, semua musuh ditaruh di bawah kakinya. Luar biasa. Ketika kita duduk di Allah Bapa, berkenan semua yang ada di bumi ini. Kehidupan kita, segala aktivitas kita akan ditaruh di bawah kaki kita. Ketika kita berkenan kepada Allah Bapa. Semua apa yang kita lakukan. Semua apa yang gereja lakukan. Semua secara pribadi apa yang kita lakukan. Ketika kita berkenan kepada Allah Bapa. Dan kita berserah. Semua dikatakan kan ya. Matius 22 ayat 44. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Semuanya. Persoalan apa yang saudara hadapi. Tentunya persoalan kita pasti berbeda-beda. Akan ditaruh di bawah kaki kita. Artinya apa? Gelenglah saudara semuanya. Kalau kita berkenan kepada Allah Bapa. Alkitab katakan begini.
Dialah kepala segala sesuatu dan hanya dia yang berhak menerima puji-pujian dan hormat dan kemuliaan sampai kuasa sampai selama-lamanya. Alkitab itu menulis, dialah Allah Bapa ini, Tuhan Yesus adalah kepala segala sesuatu. Di surga maupun di bumi. Makanya ketika seseorang duduk dalam pemerintahan jangan sombong. Hanya pemerintahan saja di bumi, enggak di surga. Ketika Tuhan sentil, kacau semuanya. Tuhan Yesus mengepalai semuanya. Menguasai. Kalau sudah duduk pasti berkuasa dong. Anggota DPR kalau sudah duduk berkuasa, pasti berkuasa. Ketua lingkungan aja kalau sudah duduk di ketua lingkungan juga berkuasa. Ya, kalau kita anak Tuhan sudah duduk di pemerintahan kerajaan yang kekal, tentunya berkuasa. Maka gunakanlah kuasa itu. Kuasa itu untuk mengusir apa? Kedagingan kita. Seolah-olah nggak ada apa-apa. Tapi kuasa itu nyatakan terus. Agar semua persoalan di bawah kaki kita. Karena kita sudah duduk. Sudah berkenan. Sudah hidup kudus dan tak bercacat. Nah, di Efesus 1 ayat 10 berkata begini. Efesus 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, Tuhan Yesus adalah kepala segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Semua dalam hidup kita itu Tuhan Yesus mengepalai. Jangan kita yang mengepalai. Tuhan Yesus mengepalai segala sesuatu. Baik yang di surga maupun yang di bumi. Yang luar biasanya itu hebat di Wahyu 5. Wahyu 5. Kita akan percepat ya. Wahyu 5 ayat 13. Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi. Yang di bawah bumi. Dan yang di laut. Dan semua yang ada di dalamnya berkata. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bayangkan. Yang di bumi, yang di bawah laut. Semuanya menyatakan bahwa Tuhan adalah penguasa selama-lamanya. Nah, makna dan peristiwa bagi kita apa? Ketika Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Makna peristiwa ini. Yang pertama dengan duduk di sebelah kanan Allah. Kita punya imam besar. Ibrani 8 ayat 1. Sebagai imam besar Tuhan Yesus punya akses istimewa kepada Bapa tentunya. Ya. Kita punya imam besar. Dengan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita punya imam besar. Imam besar itu adalah Tuhan Yesus. Makanya gereja-gereja sering mengatakan doa imam, imam rasuli dan sebagainya. Tuhan Yesus sebagai imam besar. Dia hanya satu-satunya jalan masuk ke surga. Yesus satu-satunya jalan untuk menemui Bapa. Gak ada yang lain. Gak ada opung kita, gak ada pohon yang besar, gak ada leluhur-leluhur kita. Hanya Yesus satu-satunya jalan untuk bisa bertemu dengan Allah Bapa. Imam besar. Dengan duduk di sebelah kanan Allah, kita juga akan berada di sebelah kanan Allah Bapa. Yohanes 14 ayat 3 berkata begini. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Di mana Tuhan Yesus berada, kita berada. Artinya apa? Kita juga duduk di sebelah kanan Allah. Bapa duduk di sebelah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah. Kita di sebelah kanannya Allah. Di sebelah kanannya Tuhan Yesus. Artinya kita duduk.
di sebelah kanannya Tuhan Yesus. Dan kita mendapat kuasa, mendapat kedudukan, mendapat jabatan. Luar biasa. Ketika kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, bagaimana dengan sebelah kiri? Tadi kan sebelah kanan. Bagaimana dengan sebelah kiri? Matius 25 berkata begini. Ini ayatnya banyak, kita akan sama-sama saling membaca ya. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Nah, ayat pertama, nanti saudara ayat berikutnya. Biar sama-sama kita saling menerima firman ini. Matius 25 ayat 31 sampai selesai, perikopnya penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Saudara? Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 36. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Maka ia menjawab, mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Sama-sama. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Haleluya. Sebelah kanan adalah domba-domba. Sebelah kiri adalah kambing. Makanya sebelah kiri adalah tempat orang terkutuk. Dan sebelah kanan pasti melakukan kehendak Bapa. Tadi ketika Tuhan Yesus lapar, ketika Yesus dalam penjara, sakit, dia melawat. Artinya apa? Kita melihat saudara kita saat ini. Melihat teman-teman saat ini. Ketika dia nggak ada dalam gereja, ketika dia sakit, lawatlah saudara. Itu sudah melawat Tuhan Yesus. Itulah ciri-ciri domba sebelah kanan. Nah sebelah kiri selalu berkata, pakai logika, kapan kamu Tuhan sakit? Kapan Tuhan lapar? Gak mungkin dong Tuhan sakit atau gak mungkin Tuhan lapar. Itulah kambing sebelah kiri.
orang-orang terkutuk. Walaupun sama-sama, ya kan? Sama-sama diangkat ke surga, tetapi dipisahkan, saudara. Dipisahkan yang sebelah kanan, domba-domba yang selalu mengikuti gembalanya. Sebelah kiri, kambing-kambing yang tidak pernah mengikuti gembalanya. Haleluya saudara, kita ini domba-dombanya, makanya dipersilahkan duduk di sebelah kanan. Agar menerima kuasa, menerima jabatan, menerima kedudukan di surga maupun di bumi. Haleluya. Dan Yesus memberkati. Tutup Alkitab kita dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Biarlah Bapa, tempat yang telah Engkau sediakan kepada kami, telah Engkau persilahkan kepada kami. Biarlah tempat itu akan kami tempati. Tempat itu akan kami tinggali Bapa. Sehingga Bapa, keberkenanan kami kepada Engkau Bapa selalu Bapa setara Bapa dengan kehendak-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman itu akan kami bawa sampai kepada akhirnya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mendengarkan warta tambahan. Sambil kita mendengarkan warta tambahan, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu. Berikut warta sepekan Minggu 26 Juni. Teknis pelaksanaan ibadah seperti biasa untuk tanggal 3 Juli minggu depan berlangsung 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama pukul 9, ibadah yang kedua pukul 10.45 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian ibadah FA berjalan seperti biasa setiap minggunya, waktu dan tempat sesuai dengan FA masing-masing. Kami juga mengajak tetap saudara Bapak Ibu yang belum bergabung dengan FA untuk boleh bergabung dengan FA yang dekat dengan rumah saudara. Kemudian doa terobosan diadakan setiap hari Rabu, waktu dan tempat juga dimulai pukul 20 WIB. Kami mengajak seluruh pengerja untuk terlibat di dalam doa terobosan ini dan juga terbuka untuk umum. Ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 WIB. Kami juga mengajak dan menghimbau kepada anak muda untuk ikut ibadah pemuda ini. Kemudian sekolah minggu dan junior church, jadwal ibadah sekolah minggu sesuai dengan ibadah raya. Untuk kotak G5.000 untuk mendukung dana pembelian gereja, dana yang terkumpul di bulan Juni di minggu ketiga dengan total 587.000. Kemudian kepada seluruh pengerja, pendataan ulang untuk pembuatan badge pengerja secara digital, mohon untuk mengirimkan data-data seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor handphone, email, departemen, jabatan, dan link bisa diakses di grup pengerja. Kemudian STT Pelita Kebenaran membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023, awal kuliah 20 September 2022. Pendaftaran bisa menghubungi saudara Mindo Pangaribuan dari pusat dengan HP 0821 60 5858 46 atau menghubungi pengerja di tempat ini. Dan kami juga tetap mengingatkan untuk beriman bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan penuh iman untuk rencana pembelian gereja dapat menghubungi diaken-diakonis dan bagi Bapak Ibu yang sudah berkomitmen untuk menghubungi Ibu Bendahara, Ibu Pangaribuan. Demikian warta tambahan, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, akan sebentar waktunya untuk kita berikan untuk pemaparan daripada Ketua Panitia Pembelian Gedung Gereja tempat ini. Ayo persilakan Pak. Terima kasih Pak WL.